Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono hari ini mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya kompak mengenakan pakaian khas Betawi. Ridwan Kamil dan Suswono tiba di KPU DKI Jakarta sekitar pukul 2 siang tadi, diiringi oleh massa pendukungnya, serta parade kostum, tarian, dan juga ondel-ondel. Pasangan dengan julukan Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS hingga Partai Demokrat. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho. Ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta. Sebelumnya pasangan Pramono Anung Rano Karno juga mendaftar di pemilihan kepala daerah kota Jakarta. Keduanya berangkat ke KPU dengan menggunakan oplet. Dalam perjalanan ke KPU, pasangan ini diantar oleh pendukung dan simpatisan PDIP. Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang sempat dijagokan maju di Jakarta, juga ikut mengantar pasangan ini. Ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta, kita telah terhubung dengan Irfan Hardiansyah. Irfan, selamat sore. Irfan, bagaimana suasana di sana sore ini dan apakah sudah ada informasi kapan calon independen Dharma Kun akan mendaftar? Baik, selamat sore. Ya baik, selamat sore Friska dan juga pemirsa. Hari ini 2 pasangan bakal calon gubernur Jakarta dan juga wakil gubernur Jakarta secara resmi telah mendaftar ke kantor KPUD Jakarta untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang. 2 bakal pasangan calon ini tadi yang pertama ada pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini secara resmi mendaftarkan diri dan tiba di kantor KPUD Jakarta ini pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan oplet dan juga iring-iringan bersama pendukung dari Pramono Anung. Pramono Anung dan juga Rano Karno ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan telah resmi mendaftarkan pada siang tadi. Kemudian disusul oleh pasangan
Ridwan Kamil dan juga Suswono ini tiba di kantor KPUD Jakarta pada pukul 2 siang dan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini diikuti oleh diikuti oleh tim dari Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk mendaftarkan diri ke kantor KPUD Jakarta. Dan dari pidato yang Pramono Anung ini sampaikan tadi, Pramono mengungkapkan bahwa pasangan Pramono dan juga Rano ini ingin membenahi Jakarta dan akan melayani masyarakat Jakarta secara ramah, kemudian juga ingin melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya. Dan untuk Ridwan Kamil sendiri ini tadi memberikan pidato di kantor KPUD Jakarta. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono ini berkeinginan untuk membangun bangsa secara demokrasi, khususnya di DKI Jakarta. Ridwan Kamil juga berharap kontestasi pilkada ini dijalani dengan riang gembira dan adu gagasan. Dan nantinya pada esok hari ini pasangan Darmakun akan mendaftarkan juga ke kantor KPUD Jakarta, dan Darmakun sendiri ini merupakan pasangan dari perorangan atau independen yang dijadwalkan akan mendaftarkan diri ke kantor KPUD Jakarta ini pada esok hari. Dan tadi sempat melakukan press conference dari pihak KPUD sendiri, dan tadi isi dari press conference sendiri, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah resmi mendaftar pada hari ini akan menjalani tes kesehatan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus mulai dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di RSUD Tarakan. Dan ini hari Jumat akan dilakukan oleh pasangan Pramono Anung serta Rano Karno. Dan untuk di hari berikutnya, yakni di tanggal 31 Agustus 2024 hari Sabtu, ini akan dilakukan pemeriksaan oleh pasangan Ridwan Kamil serta Suswono. Dan hal ini diungkapkan oleh Ketua KPUD Jakarta, dan nantinya ada beberapa dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika. Sementara demikian, Friska. Ya, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bakal pasangan calon petahana Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Mereka diiringi ratusan relawan hingga kesenian Jawa Timur. Kofifa Emil mendaftarkan diri sebagai Bacagub dan Bacagub Jawa Timur pagi tadi. Iring-iringan dimulai dari Jalan Raya Kendang Sari dan Jalan Raya Tenggilis Surabaya yang berada tepat di depan kantor KPU Jawa Timur. Ratusan orang memadati jalan, mayoritas berasal dari pendukung pasangan petahana tersebut. Sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak menggelar doa bersama pimpinan partai serta para kiai di rumah Kofifa di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Usai doa bersama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menyapa para pendukungnya di halaman rumah dan menuju ke KPU Jawa Timur. Dan Mas Emil Dardak pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kami kembali mendaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa ada 15 partai pengusung 2025-2030, Ibu Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Izinkan saya langsung menjalankan amanah untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kofifa tadi, bahwasanya saya
selama 5 tahun mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi tokoh seperti Ibu Khofifah. Tokoh yang pernah memimpin negeri di tingkat yang tertinggi sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, yang pernah menjadi menteri 2 kali di dalam kabinet. Tapi apa yang saya lihat sebagai resep utama dari kepemimpinan beliau? Sementara di Jawa Tengah, hari ini pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendaftar Pilgub Jawa Tengah. Keduanya tiba di KPU Jawa Tengah sekitar pukul 9 pagi, diantar oleh iring-iringan ratusan pendukung dan simpatisan. Mereka diantar melewati Jalan Veteran, Semarang, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah, sementara Taj Yassin Maimun merupakan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018-2019. Dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang tiba di area kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mendaftar dengan diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Total ada 9 partai yang mengusung pasangan ini, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Nasdem, PAN, P3, Partai Demokrat, PSI, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan juga Partai Garuda. Pasangan calon beserta seluruh partai. Dan saya hari ini senang sekali, ke depan tahapan pemilu sudah mulai kita jalankan. Kami siap melaksanakan dan menjalankan untuk tidak melakukan pelanggaran maupun pidana pemilu. Dan kami akan menuruti apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan KPU, sehingga tahapan pemilu yang akan datang akan lebih baik dan lebih becek. Kemudian yang ketiga, secara pribadi dan dinas kami ke depan agar nantinya Jawa Tengah akan lebih baik dengan cara kami ngopeni dan ngelakoni, serta kerja, dan kerja. Itu yang saya sampaikan, semoga hari ini menjadi titik balik bagi kami untuk menjadi lebih baik untuk diri saya. Di Jawa Barat, ribuan relawan memadati kantor KPU Jawa Barat untuk mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Diiringi seni budaya sisingaan, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPU Jawa Barat Selasa sore. Ribuan simpatisan dan juga relawan yang mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memadati jalan hingga kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Setelah beberapa saat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dapat masuk ke dalam dan langsung disambut simbolis kirap. Sementara situasi arak-arakan Deddy Erwan sempat memanas karena banyak relawan yang nekat menerobos masuk ke dalam. Pihak KPU membatasi tamu undangan di dalam kantor KPU Jabar. Kemarin, pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi mendaftar sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Tengah diiringi ratusan pendukungnya. Pasangan ini menumpangi delman menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sebelum mendaftar, saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Ibu. Ayo.
Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendi dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Tadsyasin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai dukungan dari PKS dicabut, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria disebut mundur dari pencalonan Wali Kota Tangerang Selatan. Bakal calon wakil Wali Kota Tangsel Riza Patria mundur dari pencalonan Pilkada 2024. Riza Patria sedianya akan mendampingi komika Marcel. Selanjutnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat mengalihkan dukungannya kepada pasangan petahana Benyamin Daphni Pilar Saga. Pemirsa, Iqbal Ramadan, asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengungkap mendapat intimidasi berupa kekerasan oleh aparat saat berunjuk rasa di DPR MPR pada 24 Agustus lalu. Deretan peristiwa terekam dalam aksi unjuk rasa besar kawal putusan MK di Kompleks Parlemen pada Kamis 22 Agustus lalu. Berbagai elemen masyarakat dan dari akademisi, buruh, mahasiswa hingga pelajar ikut serta dalam aksi tersebut. Ratusan pendemo ditangkap oleh polisi dan sempat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya. Salah seorang pendemo, Iqbal Ramadan, mengungkap mendapat intimidasi oleh aparat. Asisten pengacara publik LBH Jakarta yang juga merupakan putra Lejen Purnawirawan Murdiono menyebut saat itu ia berniat untuk berlindung saat aksi saling lempar antara massa dengan aparat berlangsung. Mengalami kekerasan dan ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya. Iya. Saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu. Di tempat unjuk rasa maksudnya? Di tempat unjuk rasa. Oke. Dan juga saya merasa dilecehkan karena saya diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan. Itu di TKP, di lokasi TKP, unjuk rasa? Di lokasi unjuk rasa. Dilihatin orang dong? Ya, Anda lakukan itu? Saya lakukan karena... Ada copot celana Anda? Iya, karena begitu banyak aparat keamanan yang kemudian memaki-maki saya, memarahi saya, kemudian... TNI Polri atau dari pihak keamanan dari polisi waktu itu? TNI Polri. Oh, ada TNI Polri ya. juga, oke, baik, terus? Ya, kemudian pada saat saya diminta untuk membuka celana saya diminta untuk jongkok, kemudian saya ditarik dari belakang, rambut saya dijambak, ditempeleng sekali, kemudian saya menengok melihat siapa pelakunya. Saya menduga itu dari TNI, karena TNI AD karena memakai baju seragam loreng. Anda membaca identitasnya? Tidak ya, soalnya kan dia pakai wearpack gitu dan tameng kemudian pentungan. Tahu dari mana itu TNI Angkatan Darat waktu itu? Bajunya, seragamnya sih warna loreng hijau ya. Kan semua punya loreng Malvinas ya, kita tahu ya. Iya, jadi dia pakai wearpack dan tameng, helm dan pentung. Tidak ada tulisannya tapi? Tidak ada. Jadi kejadiannya begitu cepat. Kemudian saya sempat melihat ke arah pelakunya. Kemudian kuping saya dipukul 1 kali. Kemudian saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong. Nah, saat saya menyampaikan itu, sepatunya yang melayang ke muka saya. Sepatunya? Sepatunya melayang. Sepatu Lars itu ya? Ya, sepatu Lars. Terkena bagian apa? Seingat saya sini, kemudian sini. Oke, dan tapi nggak ada bekas ya? Ini udah sembuh sih. Oh, Bang. Sempat waktu itu katanya patah hidungnya? Jadi waktu setelah saya ditahan dulu di ruang pengamanan dalam, kalau salah Pamdal,
kemudian saya dibawa ke Polda Metro Jaya, baru saya dibawa ke Dokes. Nah, dokternya menyampaikan kalau ini patah. Ya, saya melihat agak bengkok ya hidung Anda ya. Jadi Iya. di sebagian atas pangkalnya ya. Iya. Pemirsa, kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan proses perkuliahan jurusan anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Ini sedang ngirim audit, karena ini udah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak berhati-hati dengan penyebaran cacar monyet atau monkeypox di Indonesia karena peningkatan yang luar biasa di Kongo. Jokowi juga mengingatkan bahwa penyakit tersebut sudah menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia. Presiden Jokowi meminta agar ada upaya preventif bagi delegasi agenda Indonesia Afrika Forum yang berasal dari Afrika. Seperti diketahui, IAF akan digelar di Bali pada 1 hingga 3 September 2024. Tidak hanya di Bali, Kepala Negara pun meminta adanya pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional di berbagai tempat di Indonesia. Jokowi meminta kepada Kementerian Kesehatan segera melakukan pencegahan secara maksimal. Adapun kasus cacar monyet sudah terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2022. Kasus pertama Mpox dikonfirmasi oleh Kemenkes usai menerima laporan bahwa salah satu warga negara Indonesia mengalami gejala Mpox setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Sejak saat itulah kasus Mpox terus bertambah dalam 2 tahun terakhir dan sudah menjangkiti 88 orang di seluruh Indonesia. Sangat meningkat di Kongo. Dan juga ada penetapan Mpox yang kedua kalinya sebagai public health emergency of international concern dari WHO. Sehingga saya minta betul-betul ada upaya preventif khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika. Kemudian yang keempat, tidak hanya di Bali, pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional juga segera dilakukan dari Kementerian Kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya, langkah-langkah pencegahan yang diperlukan karena pengalaman pandemi COVID yang lalu ini bisa dijadikan rujukan. Ya, lebih dari 90.000 kasus global, WHO bahkan mengumumkan status darurat. Di Indonesia meskipun kasusnya masih rendah, namun kita tetap harus waspada. Pemerintah pun sudah mengambil langkah dengan mendatangkan vaksin. Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90.000 kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun jumlah kasusnya masih rendah, kita tidak bisa mengabaikan potensi penularan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi, Mpox menunjukkan pola penularan mirip HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi. Di tanah air, tercatat 88 kasus sejak 2022, dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sembuh. Namun yang harus diingat adalah bahwa di Afrika banyak anak-anak terinfeksi karena berbagi barang dengan orang tua mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada.
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan 1.000 dosis vaksin yang biayanya mencapai 3,5 juta rupiah per dosis. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Vaksin ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi. Selain itu, rumah sakit di Jakarta dan Bali telah disiapkan dengan obat-obat yang diperlukan untuk penanganan Mpox. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kritik terhadap penanganan Mpox di Indonesia mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit ini yang menghambat pencegahan. Banyak yang tidak tahu cara penularan dan gejalanya. Meskipun vaksin tersedia, jumlahnya mungkin tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata. Fokus pada kelompok berisiko tinggi dapat membuat masyarakat umum merasa diabaikan, padahal penularan bisa terjadi di luar kelompok tersebut. Respon terhadap kasus baru juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan deteksi. Selain itu, stigma dan diskriminasi dapat menghalangi orang untuk mencari pengobatan, memperburuk penyebaran penyakit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa vaksinasi tidak diperlukan untuk masyarakat umum karena penularan utamanya terjadi melalui kontak fisik. Namun, pencegahan adalah kunci. Dengan memvaksin petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi, kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi mereka yang paling rentan. Selain itu, langkah-langkah pengawasan kesehatan yang ketat seperti penggunaan electronic surveillance card dan mesin PCR menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Edukasi tentang Mpox dan penularannya sangat penting agar kita semua memahami risiko dan cara melindungi diri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk mencegah bahaya virus monkeypox atau cacar monyet yang merebak di sejumlah negara, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali melakukan langkah antisipasi berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Denpasar. Pengelola Bandara Ngurah Rai menempatkan 3 unit thermal scanner pada area terminal kedatangan internasional. Pemasangan thermal scanner di area terminal kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali sebagai bentuk antisipasi peningkatan status bahaya virus monkeypox atau cacar monyet. Jika ditemukan adanya penumpang yang terindikasi terjangkit cacar monyet, petugas bandara akan langsung menyerahkan kepada pihak BBKK Denpasar untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sesuai SOP, penumpang yang terindikasi cacar monyet akan diisolasi terlebih dahulu di ruang klinik BBKK Terminal Internasional sebelum diperiksa lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Hingga saat ini pengelola Bandara Ngurah Rai belum menemukan indikasi adanya penumpang yang terjangkit Mpox di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Saat ini ada 3 thermal scanner yang ada di kami, kita pasang di internasional semuanya, karena kami melihat bahwa untuk penumpang internasional ini yang cukup riskan, yang harus kita waspadai. Sebagai informasi, gejala virus Mpox atau cacar monyet hampir sama dengan virus lain pada umumnya. Yang membedakan adalah munculnya ruam atau lesi di bagian kulit. Agar tidak terinfeksi virus ini, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan lonjakan kasus cacar monyet secara global sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur kecuali Partai PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Kofifa dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur.
8 partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Hovifah dan Emil Dardak menambah optimisme Hovifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Hovifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Penyanyi Krisdayanti bersama pasangannya Kresna Dewa resmi mendaftarkan diri menjadi calon wali kota wakil wali kota Batu hari ini. Mantan istri Anang Hermansyah ini juga sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPUD Kota Batu usai menyerahkan berkas. Pasangan Krisdayanti Kresna Dewa berangkat ke kantor KPUD Kota Batu dengan menumpangi jeep terbuka pagi tadi. Tiba di kantor KPUD Kota Batu, KD Kresna disambut sejumlah kader PDIP dan sejumlah pengurus partai pengusung. Krisdayanti juga sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan komisioner KPUD Kota Batu. Usai mendaftar, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftarannya dinyatakan lolos dan lengkap. Alhamdulillah proses kami tadi dari masuk ke dalam diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan kami menyerahkan berkas-berkas termasuk visi misi, dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik, dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Sebelumnya, Krisdayanti sempat membuat heboh dengan mengundurkan diri dari pencalonannya beberapa jam setelah pengumuman rekomendasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasangan KD Kresna diusung PDIP dan Nasdem serta 9 partai non-parlemen. Selain KD Kresna, pemilihan wali kota Batu diikuti 2 pasangan lainnya, yakni pasangan Firhando Gumlar-Rudi yang diusung Partai Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat, serta pasangan Nurrohman Heli Suyanto yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini
kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hari ini Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono Rano menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pramono Anung minta izin ke keluarga dan Presiden Joko Widodo untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Jokowi menanggapi bahwa pencalonan Pramono sudah diperhitungkan oleh PDIP.
Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mantap melenggang ikut kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Usai mendapat rekomendasi dari PDIP, Pramono mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan. Selain persyaratan pendaftaran, Pramono juga tidak lupa meminta izin kepada istri dan keluarganya. Tidak hanya itu, sebagai sekretaris negara, Pramono juga meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kontestasi. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas, saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Sementara itu, menanggapi perizinan dari Pramono, Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah hak dari Pramono. Terlebih lagi, itu merupakan amanah dari partainya. Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya memutuskan seperti itu, kan bukan sesuatu yang sudah izin Pak, sudah izin ke Bapak. 2 hari yang lalu sudah begitu beliau ditunjuk langsung izin saya. Jokowi menambahkan, majunya Pramono sudah diperhitungkan oleh partai pengusungnya, yakni PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak jadi usul Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Gitu ya. Siap. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit. Sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, satu persatu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Hari ini sudah ada 2 paslon yang mendaftar, yakni Ridwan Kamil Suswono serta pasangan Pramono Rano. Selain itu, kita juga masih menunggu pendaftaran calon independen dan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana yang kabarnya akan dilakukan esok hari. Lantas siapakah yang kira-kira akan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta Ashraf Ali, juru bicara tim pemenangan nasional Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan juga pengamat politik sekaligus peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, dengan Priska di sini Pak. Ya, Priska apa kabar? Iya, baik Pak. Sehat semuanya ya Pak ya? Sehat ya. Ya, saya ke Pak Seno dulu. Ini pada penasaran nih Pak, kenapa PDIP akhirnya mengusung Pramono? Apa yang menjadi pertimbangan? Ya, saya sudah sempat bilang sebenarnya di banyak kesempatan bahwa calon gubernur Jakarta ini harus merepresentasikan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Salah satu asas yang kami pegang teguh adalah terkait kaderisasi. Apalagi kalau bicara Jakarta sebagai etalase politik nasional dan dengan dibukanya ruang dari putusan MK bagi partai politik untuk bisa mengusung calon-calonnya sendiri, saya rasa bukan hanya PDI Perjuangan yang mendapatkan kesempatan emas ini, tetapi juga banyak partai politik lain yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ada 8 partai politik kalau saya tidak salah. Artinya ini kesempatan terbaik untuk menunjukkan momentum kaderisasi. Dan kami setia pada komitmen akan hal tersebut. Pak Pram ini adalah salah satu nama Menteri Kabinet yang memang sedari awal menjadi pertimbangan kami untuk bisa maju di Jakarta. Selain nama-nama Menteri Kabinet lain dari PDI Perjuangan seperti Pak Anas dan Bu Risma, Pak Pram juga selalu masuk di dalam variabel pertimbangan PDI Perjuangan. Di last minute memang semua dinamika berkembang dengan begitu cepat, tetapi kalau melihat portofolio politik Pak Pram, baik sebagai legislator di era tahun 2000-an awal, di mana di saat itu sedang fokus dalam konsolidasi demokrasi, seluruh elemen masyarakat Indonesia setelah mengalami reformasi, beliau menjadi pimpinan lembaga DPR pada waktu itu dan berhasil mengesahkan berbagai undang-undang yang penting sebagai fundamen awal reformasi kita. Kemudian sebagai menteri juga beliau melakukan kerja-kerja politik dengan komunikasi politik yang relatif mampu diterima oleh banyak pihak dan banyak kelompok di Indonesia. Sehingga Jakarta saya rasa memerlukan figur seperti itu yang dipadukan dengan figur yang mengedepankan kebudayaan Betawi. Baik. Yang itu menempatkan Jakarta dengan lebih berbudaya seperti figur Pak Rano Karno. Jadi ini keputusan partai yang sifatnya saya kira memberikan kehormatan kepada kader senior untuk bisa berkontestasi di Pilkada. Baik, tapi kalau dari PDIP sendiri, apakah melihat popularitas Pak Pramono Anung ini cukup oke untuk melawan Pak Ridwan Kamil? Ya, di beberapa survei saat kita membaca misalnya di daerah lain seperti Jawa Tengah, sebelum kita melakukan spill nama Pak Andika Perkasa misalnya, itu juga survei beliau tidak ada nama beliau di survei. Tetapi setelah kami melakukan spill nama Andika Perkasa, itu surveinya langsung melejit. Nah, artinya apa? Bisa jadi nama Pak Pram ini nanti akan mengalami kenaikan elektoral seiring dengan sosialisasi yang terus akan dilakukan oleh seluruh mesin politik partai pada saat melakukan kerja-kerja konsolidasi. Sebab sekali lagi di dalam PDI Perjuangan saya rasa ada 2 nalar yang berlaku. Tidak hanya nalar kuantitatif di mana angka elektoral menjadi penentu, tetapi juga seringkali nalar kualitatif yang itu menyangkut komitmen akan ideologi, komitmen akan kebangsaan, serta prinsip-prinsip dasar yang ini bicara tentang konsistensi dan rekam jejak. Baik. Dan saya kira keputusan PDI Perjuangan kali ini mencerminkan keberpihakan atas semangat tersebut. Itu Mbak. Itu kalau dari PDIP ya Pak ya. Kalau dari Golkar, dari kubu Kim Plus, apakah Pak Ashraf Ali dan kawan-kawan melihat bagaimana dengan popularitas Ridwan Kamil sendiri di Jakarta? Karena sebelumnya kan di Jawa Barat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kita kan bisa ketahui beberapa survei beberapa waktu lalu, bahkan bukan baru-baru ini saja, bahwa di Jakarta itu memang yang tertinggi ada 3, diantaranya Ridwan Kamil.
Nah, hari ini Pak Ridwan Kamil maju mendaftar dan yang tertinggi lainnya tidak ikut dalam pertarungan politik kontestasi di Pilkada Jakarta. Nah, berangkat dari sana, kita punya keyakinan bahwa dari hasil survei dan juga rekam jejak apa yang pernah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mencapai sukses dan keberhasilan, itu akan diadopsi atau dikembangkan lagi di Jakarta untuk bisa lebih mencapai apa yang menjadi harapan masyarakat Jakarta. Jakarta baru, Jakarta maju. Ada 70 langkah atau program yang akan dicanangkan oleh Pak Ridwan Kamil Susono dengan harapan Jakarta akan merubah menjadi kota yang global, karena nanti Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, tapi Jakarta menjadi kota global dan di dalamnya menjadi penuh dengan syarat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian dan yang lainnya. Ini memerlukan tangan-tangan dingin yang memang pakar ya, di dalam mengelola perkotaan. Ya, ini sekarang saya ke Pak Saidiman. Masing-masing pasangan pemimpin Jakarta ini punya keyakinan begitu Pak bahwa akan menjadi yang terdepan dan akan memenangkan kontestasi. Tapi bagaimana kalau posisi sekarang dilihat dari hasil penelitian Pak, dari elektabilitas maupun popularitas? Iya, ini menarik sekali sebetulnya, atau mungkin patut untuk kemudian dilakukan kajian yang serius ya terhadap fenomena pilkada di Jakarta ini, karena di Jakarta ini sebenarnya ada dua tokoh petahana atau mantan gubernur yang sangat populer, yaitu Anies Baswedan dan kemudian Basuki Cahayapurnama. Yang menarik adalah bahwa keduanya kemudian tidak maju di dalam kontestasi, yang justru maju adalah mantan gubernur dari provinsi yang lain. Karena itu kalau di dalam studi mengenai perilaku pemilih kan salah satu faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh publik adalah tentang rekam jejak, kemudian platform kebijakan. Rekam jejak ini ya terkait dengan itu tadi, bagaimana evaluasi publik terhadap calon atau tokoh ketika si calon itu menjabat satu jabatan publik, terutama jabatan seperti gubernur atau wali kota atau bupati dan seterusnya. Tetapi di Jakarta ini yang menarik adalah bahwa yang bertarung sejauh ini dua tokoh ini masing-masing keduanya bukan mantan gubernur di Jakarta atau menjabat di Jakarta sejauh ini. Karena itu mungkin faktor rasional atau faktor ekonomi politik ini mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, tetapi akan muncul faktor lain, yaitu faktor sosiologis dan faktor psikologis. Faktor psikologis ini ya terkait mungkin dengan ideologi. Nah, kita melihat di sini bahwa kedua tokoh ini sebenarnya kalau kita runut ya sebenarnya berasal dari rumpun ideologi yang sama sebetulnya. Sama-sama berasal dari tokoh atau selama ini dikenal sebagai tokoh nasionalis, walaupun Pak Pram mungkin ya lebih nasionalis karena dia di PDI Perjuangan yang merupakan representasi yang sangat kental nasionalismenya. Kemudian aspek yang kedua juga harus dilihat aspek sosiologis gitu ya. Saya kira yang menarik dari Pramono Anung dan Rano Karno ini, walaupun sekarang di dalam survei, karena memang kan tadi dikatakan bahwa ini kan nama Pramono Anung ini kan baru saja muncul beberapa hari ini, sehingga kita belum bisa menangkap ya, sebelumnya belum tertangkap di dalam survei. Tapi kalau kita perhatikan dari aspek sosiologis tadi, sebetulnya pasangan ini mewakili entitas sosiologis yang sangat besar di Jakarta, yaitu Jawa dan Betawi gitu ya. Dan ini mewakili sekitar 64% penduduk Jakarta. Sementara Ridwan Kamil mungkin kalau kita lihat dari sisi etnisitas kan mewakili sekitar 15 atau 14% penduduk Jakarta yang punya etnis Sunda. Nah, kalau kita lihat dari posisi ini, walaupun di dalam survei belum tertangkap ya Pramono Anung dan kemudian Rano Karno, tetapi saya kira kalau kita lihat tadi aspek psikologis, aspek ideologi dan juga aspek sosiologis, menurut saya pasangan ini cukup potensial ya untuk berkompetisi dengan tokoh yang populer seperti Ridwan Kamil. Baik, bagaimana dengan calon independen Pak yang kabarnya besok akan mendaftar?
Ya, sejauh ini di dalam survei-survei kita, berita mengenai calon independen ini kan sudah agak lama kan muncul, tetapi di dalam survei yang kami lakukan, kami belum menemukan atau warga ya belum terlalu menangkap potensi dari calon independen. Sejauh ini betul tadi yang dikatakan bahwa ada 3 nama yang selalu muncul di dalam survei kami, Anies Baswedan, Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Nama-nama lain di luar itu belum terlihat, mungkin karena nama-nama populer seperti Pramono Anung atau Rano Karno itu kan sebelumnya tidak diberitakan akan maju. Sementara calon independen yang walaupun sudah diberitakan maju itu juga belum tertangkap oleh publik sejauh ini. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Ashraf Ali. Boleh Pak Ashraf boleh dibantu menjelaskan visi dari Ridwan Kamil dan Suswono nanti yang akan diusung? Ya, yang pertama bahwa permasalahan Jakarta ini kan udah klasik ya, setiap pilkada dikemukakan, tapi dengan pemikiran-pemikiran Pak Ridwan Kamil tentang bagaimana mengatasi masalah kemacetan, akan bangun DNC Wall, lalu mengatasi banjir, lalu mengatasi kemacetan di Jakarta. Itu jadi persoalan yang pokok. Tapi di lain pihak juga Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, yang keduanya memiliki kemampuan pakar dalam persoalan perkotaan dan perekonomian, karena Pak Suswono ini kan mantan Menteri Perekonomian dan dia memiliki kapasitas yang cukup untuk dalam rangka membangun perekonomian melalui hal-hal yang sifatnya pertanian dan kebutuhan terhadap pendidikan, kebutuhan terhadap kesehatan dan persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat itu menjadi bagian. Artinya gini, kalau kita lihat dari 15 partai yang mendukung sepenuhnya, kita sudah punya modal awal. Dari 100% voters, 30% itu yang terkait dengan persoalan partai politik. 70% ini kan floating mass. Floating mass itu kan dipengaruhi tadi oleh opini, pandangan, oleh hasil survei dan sebagainya. Ini memudahkan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh Pak Ridwan Kamil yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Jakarta, ini loh program-programnya yang menyangkut masalah tadi yang saya sampaikan, yang mendasar persoalan-persoalan kemacetan, persoalan banjir, dan mengatasi masalah perekonomian, UMKM, dan sebagainya, membangun masalah sentra-sentra kota. Jadi yang paling pokok dari Pak Ridwan Kamil adalah karena dia memiliki kemampuan teknis perkotaan, dia akan menghidupkan bahwa setiap kelurahan, setiap kecamatan itu menjadi daerah atau wilayah yang bisa mandiri. Dia akan mulai dari membangun dari bawah, bukan langsung pada posisi di mana tingkat provinsi, tapi dia coba bangun dari dasar, bukan pakar pemukimannya, penghijauannya, transportasinya, masyarakatnya, perekonomian, kesehatan, pendidikannya di level-level kelurahan, lalu dia bangun coba sampai ke tingkat kecamatan. Kalau itu semua selesai, nah, insya Allah harapannya bisa kota Jakarta akan lebih baik ke depannya. Baik. Itu yang dibilang Jakarta baru, Jakarta maju. Itu baik. Ya, terima kasih Pak Ashraf. Saya beralih ke Pak Seno. Kalau RK Suswono tadi dulu sudah dijelaskan bahwa akan fokus ke perkotaan dan juga ke perekonomian sesuai background. Bagaimana dengan Pak Pramono dan Pak Rano Karno, Pak Seno? Ya, boleh singkat Pak? Ya, beliau berdua ini punya pengalaman panjang baik di eksekutif maupun legislatif. Pak Rano mantan Gubernur Banten yang punya nafas kebudayaan kuat, Sidul anak Betawi. Lalu Pak Pram juga punya pengalaman lengkap di legislatif maupun di eksekutif sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi pengalaman beliau berdua dalam memimpin roda pemerintahan saya rasa sudah top tier sekali. Dan saat bicara tentang concern Jakarta, maka persoalan kesejahteraan rakyat yang mendasar tetap menjadi prioritas dari pasangan ini nantinya. Persoalan pendidikan, bagaimana dapat menyelesaikan persoalan pendidikan yang selama ini memang masih banyak bertumpu pada beasiswa. Akan dicari terobosan-terobosan yang dapat memudahkan pelayanan pendidikan gratis bagi seluruh warga Jakarta, termasuk kemudian melayani kesehatan secara lebih progresif. Ini akan dicari terobosan-terobosannya, termasuk urusan terkait dengan pelayanan terkait penataan tata ruang kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta segera akan berpindah status, tidak lagi menjadi ibu kota, tapi akan berpindah ke IKN.
maka penguatan aglomerasi di sekitar Jakarta juga menjadi penting sebagai bagian dari pencarian solusi atas perkampungan padat di kota yang saat ini menjadi salah satu persoalan urban yang membuat masyarakat Jakarta semakin macet. Nah, ini yang akan dicarikan terobosannya antara penguatan aglomerasi, pelayanan pendidikan yang lebih progresif dan merata untuk semua, serta pelayanan kesehatan di setiap puskesmas yang lebih berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah preventif dibandingkan sekedar kuratif. Saya rasa soal-soal isu utama tentang kesejahteraan rakyat akan menjadi perhatian mendasar dari apa yang kita perjuangkan. Saya rasa itu, Mbak, karena waktunya juga sangat singkat, tapi saya yakin warga Jakarta juga adalah warga yang melek dengan informasi yang begitu cepat, dan saya rasa tidak akan sulit untuk menggerakkan mesin politik untuk bisa segera mensosialisasikan pasangan kami. Baik, terima kasih Pak Saidiman Ahmad, Pak Asraf Ali, Pak Aryo Seno Baskoro sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Siapapun nanti yang akan memimpin Jakarta, menjadi harapan kita bersama Jakarta akan lebih baik. Terima kasih Pak, salam sehat. Pak Saidiman, terima kasih. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK kepada bakal calon gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Partai Perindo menilai Julius Selvanus Komaling memiliki visi dan misi yang sama dengan Partai Perindo, yakni untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai programnya. Saya dan Pak Victor sangat bangga dan terima kasih atas kepercayaan Ketua Umum DPP Perindo kepada kami berdua untuk maju dalam rangka pencalonan diri menuju Sulawesi Utara 1. Jadi memang Partai Perindo dalam hal keputusan tidak serampangan. Jadi kita lihat soal survei, kita lihat soal dukungan partai politik, kita lihat soal koalisi partai politik dan lain sebagainya. Termasuk soal kerjasama ke depan. Surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK juga diserahkan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati petahana Bangli, yakni Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diar untuk kembali bertarung dalam Pilbub Bangli. 3,5 tahun kepemimpinan beliau itu sudah banyak sekali karya-karya monumental yang beliau sajikan kepada Kabupaten Bangli. Dan ini masyarakat Kabupaten Bangli harus kemudian diberitahukan, disosialisasikan kembali, dan ini semangat yang harus kemudian dilanjutkan. Tentu kepercayaan ini harus kita apresiasi dan kami berterima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan ini, yang tentu harus kami isi dengan kerja keras. Kerja ekstra lebih keras lagi bagaimana kemenangan untuk pasangan saudara Ato Wayan Diar ini jelas. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh jajaran Partai Perindo siap untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung maupun yang didukung di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai Perindo, Melki Joni, menjadi peserta pertama yang mendaftarkan diri di kantor pemilihan umum Provinsi NTT di Kupang. Sementara itu, pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Selatan, Herman Deru dan Cik Ujang, juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi NTT. Pasangan calon gubernur ini mendapat dukungan dari 11 partai politik, diantaranya Partai Perindo. Dari total 65 kursi di DPRD NTT, Melki dan Joni mendapat dukungan 36 kursi anggota dewan. Kita ingin pasangan Pak Melki, Pak Joni ini dan juga dengan partai-partai lain berkolaborasi dengan Partai Perindo dan juga bersinergi untuk setidaknya bagi kami adalah bagaimana visi misi dari Partai Perindo itu juga masuk di dalam aktivitas yang kita lakukan. Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Selatan Herman Deru dan Cik Ujang juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru dan Cik Ujang mendapat dukungan dari sejumlah partai, yakni Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Partai Bulan Bintang, dan PSI. Dukungan secara simbolis diberikan saat deklarasi di Sriwijaya Sport Center Jakabaring, Palembang. Maka kami, ada Cik Herman Deru, Cik Ujang, mengambil di waktu awal, yakni hari pertama pendaftaran, dan semua berkas sudah kami serahkan bersama-sama tim kampanye provinsi juga partai pengusung dan pendukung.
Setelah menyatakan dukungannya, seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan.